Nampaknya kita nggak sholat di sini. Ilham. 75.609. Kita udah nyampe di Agatis. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke dalam dan untuk sholat di sini. Nah, sehabis keliling ya, saya maklum tadi setelah keliling-keliling ternyata di Agatis ini adalah yang cukup meriah dan ini sholat. Tentunya sholat Id ya, sholat Idul Adha. Terima kasih atas laporannya. Sekarang kita memasuki acara yang kedua, yaitu Kaifiat. Kaifiat merupakan pengajaran. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Biasanya ini banyak ke sini kok, makin berkurang ya tapi tidak masuk. Ini adalah Agatis Tanjung Selok. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak terhitung di dalam di dalam rakaat yang pertama. Kita lihat jamaah perempuan yang ada di sini. Jamaah perempuan seperti apa? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian imam membaca surah, rukuk, sujud, kembali berdiri dengan takbir 5 kali, diselingi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Demikian terkait dengan kaifiat. Kami mohon kepada jamaah sekalian untuk bisa berdiri meluruskan safnya. Nah, juga kami informasikan jamaah setelah sholat jangan sampai meninggalkan tempat karena masih ada khutbah. Khutbah merupakan rukun wajib sholat Id kita pada pagi hari ini. Salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnah lidil adha, rahimahumullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon lurus dan kita sholat Jumat dulu. Bukan sholat Jumat, sholat Id maksudnya. Sholat Id di sini. Mengisi soft yang masih kosong di depannya. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf. Oke, langsung terus. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdahu wa azzaza wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim.
kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan kasih sayangnya selalu dan selalu memberi kita begitu banyak kenikmatan. Hingga detik ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kenikmatan yang besar berupa kemampuan untuk hadir di majelis ini untuk melaksanakan salat Idul Adha bersama-sama seperti contohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu malah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki 365 malam dalam setahun. Kemudian Allah memuliakan satu malam di antaranya kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan Allah juga memiliki 365 hari dalam setahun. Dan Allah memuliakan satu hari di antaranya yang kita kenal dengan hari Arafah. Tepatnya kemarin tanggal 9 Zulhijjah. Zulhijjah Allah pilih menjadi bulan yang mulia, di mana banyak sejarah yang terjadi di bulan ini. Mulai dari 1 Zulhijjah hingga hari ini 10 Zulhijjah. Untuk apa ini semua? Yakni kita diingatkan oleh Allah dengan hari-hari bersejarah tersebut, yaitu agar kita Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang uswatun hasanah sebanyak 3 ayat. Satu ayat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 2 ayat lainnya untuk baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Allah juga inginkan agar kita banyak mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tentang ketakwaan mereka, tentang ketauhidan mereka. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma ausaya ya bunayya inni as'ara fil manam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi, anni asbahuka, ayah menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pandanganmu tentang ini wahai anakku? Ya abati ib'al wa tu'maru, wahai ayahku, kata Nabi Ismail alaihissalam, ini perintah Allah, yang namanya perintah mesti dilakukan. Dan lambang dari orang bertakwa itu adalah melakukan dan menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk akal ataukah tidak, berat ataukah ringan, susah ataukah senang. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah untuk membuat kapal, ada sungai, tiada lautan, tiada bahan baku untuk membuat kapal. Perintah ini tentu tidak masuk di akal. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Nuh tetap melakukan perintah tersebut. Hadirin sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah jauh membumbung tinggi di atas logika kita. Perintah Allah di atas riset dan segala penemuan. Yang namanya perintah harus dikerjakan. Tak sanggup semuanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi ini perintah, sekali lagi mesti dilakukan. Wahai Ibrahim, kata Allah, penuhi janjimu, sembelih anakmu. Sesuatu yang tak sanggup dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Sejahat apapun seorang ayah, pasti tak sanggup menyembelih anaknya sendiri. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan masalah ini kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata beliau memiliki anak yang soleh, yang mendukung agar setiap perintah Allah harus ditegakkan. Ayah, ini kan perintah Allah, lakukan wahai ayah. Satajiduni insyaallah. Maka bercucuran air mata Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah ini. Sungguhnya beliau pun tak sanggup. Ayah, kata Ismail alaihissalam, tajamkan pisaunya ayah, agar ketika digoreskan ke leher saya tidak merasakan terlalu sakit wahai ayah. Inilah hasil mendidik anak yang soleh,
yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walau kondisi apapun sangat tetap taat. Mendidik anak memang berat, tapi tetap harus dilakukan. Dewasa ini berapa banyak orang tua yang menyesal di akhir hayatnya. Walaupun seluruh anaknya telah sukses semua, telah berhasil semua, punya gelar semua, namun ketika ajal menjemputnya, anaknya hanya datang menumpang, meratap dan menangis saja. Yang membandikan jenazah orang tuanya adalah orang lain, yang mengkafankan orang tuanya adalah orang lain, yang menyolatkan orang tuanya juga orang lain, yang menguburkan orang tuanya juga orang lain, bahkan yang duduk dalam ambulan bersama jenazah orang tuanya pun orang lain. Karena anaknya telah asik dengan mobil mewahnya masing-masing. Mur ahlaka bis shalah was sabir 'alaiha. Kata Allah, ajak anak-anakmu sholat dan sabarlah terhadap mereka. Artinya kita diperintah oleh Allah untuk benar-benar mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh, yang tangguh dalam agama. Kalau tidak, seorang anak tadi hanya akan berkata kepada ustaz, "Ustaz, tolong mandikan jenazah ayah saya, nanti bayarannya belakangan. Ustaz, tolong kafani ayah saya, nanti biayanya belakangan. Ustaz, tolong kuburkan ayah saya, nanti honornya belakangan." Kalau ditelusuri ternyata ketika anaknya masih kecil, orang tua juga berkata dengan perkataan yang sama, "Wahai ustaz, tolong ajari anak saya mengaji, nanti biayanya belakangan. Ustaz, tolong ajari anak saya sholat, nanti honornya belakangan." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karangan bunga yang berderet-deret banyaknya dari rumah duka sampai ke jalan besar sekalipun tak mampu mendatangkan apa-apa manfaat sedikit pun. Oleh karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, aksiru dzikrul maut. Perbanyaklah olehmu untuk mengingati kematian. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila sholihan ba'dal maut. Sampai-sampai baginda Nabi SAW mengatakan, orang bukan yang memiliki pangkat yang bertingkat-tingkat, tapi orang yang cerdas itu ialah orang yang senantiasa melihat perubahan dalam dirinya. Rambut yang dulunya hitam berubah menjadi putih, kulit yang dulunya kencang berubah menjadi keriput, mata yang dulunya terang berubah menjadi kabut, yang kuat pendengarannya berubah menjadi kurang pendengarannya. Wa amilan sholihan ba'dal maut, dan banyak melakukan amal soleh, kata Rasul, karena amal soleh yang dilakukan inilah yang berguna ketika meninggal dunia. Rabbir ji'uni la'ani amalu sholihan ba'da ma taraktu. Ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia sebentar saja, sebentar saja. Ya Allah, agar saya melakukan yang dulu amal-amal yang saya anggap enteng, ya Allah. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Tidaklah mungkin lagi seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya kembali masuk ke dalam rahim kembali. Sebagaimana tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia akan kembali lagi ke alam dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia bukanlah tempat tinggal, tapi sesungguhnya ia adalah tempat kita meninggal. Mungkin hari ini kita senantiasa di atas tanah, tapi pasti nanti kita akan berada di bawah tanah. Hari ini dunia nyata di hadapan kita. Istri kita, anak kita, rumah kita, uang kita, lahan kita, hektaran tanah kita nyata di hadapan kita. Tapi suatu hari pasti dan pasti itu akan tinggal cerita. Tapi sebaliknya, hari ini akhirat hanyalah sebuah cerita. Kubur cerita, mahsyar cerita, sirat cerita, mungkar dan nakir cerita, rakib dan atid cerita. Tapi nanti hadirin, kubur, mahsyar dan sirat akan nyata-nyata di hadapan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayah, kata Nabi Ismail, tolong ikat tangan dan kaki saya, wahai ayah. Maka dikatlah tangan dan kaki Nabi Ismail sembari bercucuran air mata baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Berat memang, tapi ini perintah Allah. Kemudian Nabi Ismail berkata lagi, wahai ayah, tolong lepaskan baju saya, ya ayah, agar nanti tidak terkena darah.
Ketika bajunya dilepas, maka nampaklah perut Nabi Ismail yang kembang-kempis menarik napas ketika itu. Nabi Ismail sesungguhnya pun juga ikut dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tapi karena diperintah Allah, mesti dilakukan. Kemudian dia berkata lagi, ya ayah, nanti bilang sama ibu di rumah, jangan biarkan anak-anak seusia saya bermain di rumah agar ibu tidak sedih teringat dengan saya. Baiklah kak, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dilaksanakanlah perintah Allah dengan prosesi penyembelihan. Maka Nabi Ibrahim membaca Bismillah, kemudian bertakbir, dan dia pejamkan matanya karena tak sanggup melihat pisau itu menggores leher anaknya tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pisau pun sudah dirasa mengiris leher anaknya Ismail, tapi mata tetap dipejamkan karena tak sanggup menyaksikan hal tersebut. Ketika takbir telah selesai, terdengar ada orang yang bertakbir, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun belum membuka matanya, maka terdengar lagi orang bersuara di samping kirinya, Allahu Akbar walillahil hamd. Di sini Nabi Ibrahim mulai kaget karena suara itu mirip sekali dengan suara Nabi Ismail alaihissalam. Ketika dia buka matanya di tengok sebelah kiri, rupanya Nabi Ismail sedang berdiri di samping kiri beliau. Dan ketika ditengok ke bawah, Allah sedang mengganti dengan seekor kibas yang besar sebagai hewan yang dijadikan hewan berkurban. Maka bagi Nabi SAW di awal-awal kurban mengatakan, Kabasai, Ablahain, Akronai. Nabi berkurban dengan 2 ekor kibas yang besar, putih-putih warnanya, dan tanduknya pun panjang-panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari cerita di atas jelas, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa setiap perintah Allah itu mesti dilaksanakan, sungguh pun perintah Allah itu terasa berat. Dan beliau juga tunjuk ajar kepada kita sekalian bahwa di balik perintah Allah pasti dan pasti ada pertolongannya. Walau di luar akal kita, walau di luar akal kita harus yakin bahwa Allah SWT mampu dan maha mampu melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa harus memberi dia harta, Allah juga mampu menyusahkan orang kaya atau mengambil hartanya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja-raja, dan Allah pasti juga mampu menghinakan raja-raja tanpa harus mengambil kerajaannya. Bahkan dalam satu hadis qudsi yang kurang lebih artinya, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian akan mendapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, maka kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena seseorang. Juga tidak masalah kita kehilangan jabatan karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah karena jabatan. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepadanya. Tapi apabila tidak takut kepada Allah, maka Allah jadikan seluruh makhluk menakutkan baginya. Dan bagi orang bertakwa, akhirat adalah orientasi hidupnya. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Doa Nabi, tidak ada kemegahan yang sesungguhnya selain kemegahan di akhirat. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang belum tentu benar, yang kalah juga belum tentu salah. Tapi pengadilan sesungguhnya adalah pengadilan di akhirat. Di sana akan diketahui siapa penjahat sebenarnya, siapa orang bijak yang sesungguhnya. Semoga cerita tentang pengorbanan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam mendorong kita untuk segera kembali kepada Allah dengan segala kepasrahan. Karena pada hakikatnya semua manusia akan kembali kepada Allah setelah datang kematiannya. Tapi orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya dengan baik, ia akan datang kembali kepada Allah sebelum datang kematiannya. Kami ulangi, semua manusia akan kembali kepada Allah setelah kematian. Tapi orang yang cerdas, dia akan kembali kepada Allah sebelum datang kematian. Kami ulangi, semua manusia akan kembali kepada Allah setelah datang ajal dan mautnya. Tapi orang yang cerdas dan berakal sehat,
dia akan kembali kepada Allah sebelum datang kematiannya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang ridho dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surga. Inilah akhir cerita tentang pengorbanan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih 3.705 tahun yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah wafaqah man syaa min ibadihi al-mu'minuna li ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladziina jahadu fi sabilillahi lillahi kalimatihi amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna wala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Pak De. Selamat pagi Pak De. Luar biasa. Minal aidin wal faizin. Ya. Pak De, minta waktunya sebentar diwawancarai. Pak De, selamat pagi. Pak De, bagaimana perasaan Anda setelah menghadiri acara sholat Id? Sholat Idul Adha di lapangan Agatis. Kutipnya mantap. Yo, sip. Oke, terima kasih Pak. Pak De. Selamat pagi. Mas, selamat pagi. Bisa minta waktunya sebentar diwawancarai, boleh? Oh iya, bergeser. Sedikit aja Mas. Oh, ya. ini.
Mas, selamat pagi. Iya. Mas, bagaimana perasaan Anda setelah menghadiri acara sholat Id di Tanjung Selor Kaltara di Agatis ini? Bisa dijelaskan sedikit, Mas? Alamin. Untuk pada pagi hari ini cuaca cerah dan para masyarakat juga banyak dan aman dan tentram lah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang untuk melaksanakan sholat Id. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Terakhir, Mas, ini dengan Mas siapa? Mas Rido. Mas Rido. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mas. Mari. Luar biasa ini. Polisi lagi menghadiri acara sholat Id di Agatis Tanjung Selor Kaltara. Saatnya kita biasa ini Pak Polisi sedang menghadiri acara sholat Id. Itu yang buat Mas, selamat pagi, Mas. Mas, minta waktu sebentar, Mas, diwawancara Mas. Gak apa? Mas, bagaimana perasaan Anda setelah menghadiri acara sholat Id di Agatis Tanjung Selor ini? Bisa dijelaskan sedikit, Mas? Senang, baik, tenang, bahagia. Oke, luar biasa. Oke. Terakhir, Mas. Sebentar. Terakhir, Mas, ini dengan Mas siapa namanya? Mas Zainal. Mas Zainal. Oke, terima kasih, Mas Zainal. Mas Zainal, atau ada lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kaltara berupa kritik atau saran? Mungkin ada kata-kata yang menarik. Lebih baiknya disampaikan sama Pak Yusuf. Mas Yusuf, panitia, ketua panitia, operator. Apa? Ketua operator. Ketua operator. Oke, kita wawancara dulu ya. Permisi, Mas ya. Permisi. Permisi, Mas. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas minta waktunya sebentar, Mas ya. Boleh. Oke. Mas, bagaimana perasaan Anda setelah menjadi panitia dan juga operator dan sekaligus menghadiri sholat Id di Agatis Tanjung Selor ini? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, sekiranya kerja dengan ikhlas untuk umat, bagaimana mewadahi tempat para masyarakat yang ingin melaksanakan Lebaran di lapangan terbuka. Karena untuk Tanjung Selor, cuma di Agatis yang melaksanakan Lebaran di lapangan terbuka. Itu saja. Oke, luar biasa. Oke, terakhir Pak, ini dengan Bapak siapa? Zainal. Bapak Zainal. Ya, Oke, Zainal terima kasih. Panima. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Zainal. Mari Pak Zainal. Oke. Oke, mari Mas. Terima kasih banyak ya. Oke, saatnya kita pulang. Kita tadi naruh motor di sana, guys. Ketika kita habis sholat Idul Adha di Agatis Tanjung Selor. Oke. 1 2 krecek. Oh. 1 2 krecek. Oh. Dan mungkin kita Oke. Ya, ini kalau boleh tahu dari mana adik-adik? Dari luar kota atau dari dalam kota? Dari kota. Oh, dari dalam kota. Oke. Adik tadi habis sholat Id di sini? Nah, di Masjid Kampung Arab. Oh, Masjid Kampung Arab. Oh, berarti jalan-jalan aja di sini. Oke. Kami dari Jepang. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Anda setelah menghadiri acara sholat Id di Kampung Arab? Bisa dijelaskan sedikit di sana seperti apa? Karena di sana banyak orang yang sholat juga. Dan di sana Kami ini habis dari Jepang. sedikit dingin
dingin AC-nya ya daripada di sini terlalu kayak agak bersinar anunya ya. Oke. Tadi kalau boleh di Kampung Arab itu masjid apa namanya? Masjid Jami Al-Akbar. Oh, Masjid Al-Kaf. Ya, Al-Kaf. Oh. Oke lah, terima kasih adik-adik atas waktunya ya. Oke, minal aizin wal faizin semuanya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, mari. Anak kamu Milo. Oke, terakhir atau ada lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kaltara atau pemerintah atau gubernurnya? Semangat, minal aizin wal faizin. Masyarakat Kaltara lebih bantu untuk membangun kota Tanjung Selor daripada Tarakan harus untuk teknisnya. Oke, terima kasih. Oke, selamat jalan. Oke. Rumah Hadamang itu teh dari Kampung Arab rupanya. Saya pikir dari Agatis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Aduh, lampu merah cuy. Rumah Hadamang. La ilaha, Allahu Akbar. Kayaknya kenal di mana ya? Illallah. Ada orang mogok guys. Coba kita lihat. Kita bantu guys. Tapi di sini bengkel kayaknya nggak ada yang buka. Tapi tidak apa-apa. Coba kita bantu aja. Ini dari mana guys ya? Aduh, mahal ini. Kita bantu guys, kasihan. Misi Pak lagi. Ibu, motornya rusak. Aduh, bengkelnya itu biasa kawan saya buka guys kalau Idul Adha, tapi kok nggak buka ya? Itu ada bengkel di sini kalau apa Mbak? Nggak bisa distarter atau apa? Habis bensin? Wah, ke sini guys. Siapa tahu ada bensin, kasihan guys. Itu orangnya orang jauh kayaknya, dari timur sana. Nggak tahu saya dari mana. Masih Bu. Ada bensin. Oh, ada. Oh, aduh, mana ya jualnya? Di bagian sini ada. Yang tahu kenal. Oh, di ujung. Oh ya, makasih Bu ya. Oke, di ujung sana guys katanya guys. Aduh, gimana Mbak? Itu katanya di sana ada, tapi bukanya nanti siang. Ya, nanti siang bukanya. Kasihan guys, ini saya tadi habis pulang dari sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan ketemu mbaknya di sini kehabisan bensin. Coba Mbak, saya starterin. Siapa tahu nyala. Siapa tahu bisa. Coba. Kuncinya. Mbaknya Kristen apa Islam? Nggak gini. Mbaknya tujuannya mau kemana ini? Mau ke Sabanar. Ya. Hey, halo. Hey. Halo. Hey. Nggak dengar kayaknya guys. Aku di sini. Coba mbaknya tinggal di mana? Enggak. Ini tujuannya mau kemana? Nanti saya antar pakai ini. Saya dorong pakai gini. Enggak, kalau memang nggak bisa kan. Tapi saya coba dulu pakai kuncinya. Nggak usah. Aduh. Nah gini, tujuannya mbaknya mau kemana ini? Mau ke Agatis? Mau ke Pujasera? Mau ke Sabanar Lama? Atau mau ke Pasar Induk? Ya, mau kemana?
Nggak apa, Mbak jelasin aja nggak apa. Mbak ini dari mana mau kemana? Dari kilo 2. Kalau orang Islam berarti kita satu saudara. Soalnya orang Islam di mana-mana saudara. Oh ini ada Mas. Jadi begini, saya tadi mau nolongin mbaknya. Saya tanya dari mana mau kemana. Nah, kebetulan saya seorang vlogger. Jadi habis pulang sholat Id, saya tanya ini kalau habis bensin. Kalau memang ke Pasar Induk, saya bantu dorong. Kan di sini saya tanyain ke situ bensinnya ke tempat teman saya nggak ada, belum buka. Makanya. Tapi kebetulan sudah masnya ya sudahlah. Kalau nggak ada, tadi saya bantu dorong pakai kaki begini biasa. Karena saya biasa ditolong juga sama orang. Oke lah Mas ya, itu aja. Oke, sama-sama. Mari. Wah, ini kawan saya guys. Halo bro. Selamat pagi. Pagi. Oke, ini bro kalau minum sirup. Wah, luar biasa. Bro, kalau boleh tahu tadi sholat Id di mana bro? Bisa dijelaskan? Di Masjid Man ini. Oh, Masjid Man sini. Oke. Mas bro. Ya. Kalau boleh tahu ini ada feeling mau liburan kemana nanti? Mungkin ke Tanah Kuning mungkin. Oh, ke Tanah Kuning. Oke, terima kasih. Ya, bisa dijelaskan, Mas. Mas, punya mobil baru, Mas. Wah, luar biasa.